Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu tidak pemirsa, siapa nama gajah yang ditunggangi oleh Abraha yang pada saat itu dia gunakan untuk menyerang Ka'bah? Siapa namanya? Iya, namanya adalah Gajah Mahmud. Mahmud namanya. Dahulu kala, di zaman ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah. Tapi tunggu dulu, kenapa sampai dia ingin menyerang Ka'bah? Itu karena di video sebelumnya saya jelaskan bahwa Abraha tidak suka orang-orang datang menziarahi Ka'bah, sehingga dia sangat ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Jadi dia kumpul semua pasukannya dan dia kumpul gajah-gajah yang begitu besar, 13 ekor jumlahnya, untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Pada saat itu, sebelum dia menghancurkan Ka'bah, dia utus dulu prajuritnya untuk datang ke Mekah guna untuk mencari pemimpin di sana, siapa yang memimpin di sana, guna melakukan dialog. Sekaligus juga diperintahkan oleh Abraha untuk mengambil seluruh harta kekayaan dari penduduk Mekah pada saat itu. Sehingga ketika pasukannya sudah mendapatkan harta itu, pasukannya kembali menuju Abraha menghadap. Dan ternyata salah satu yang mereka curi adalah kepunyaan dari Abdul Muthalib, yaitu 200 ekor unta. Dan kemudian setelah itu dia utus lagi prajuritnya untuk mendatangkan pemimpin dari penduduk Mekah pada saat itu, dan mereka mendapatkannya, yaitu siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dipanggil Abraha untuk menghadap Abraha langsung. Dan ketika menghadap Abraha, Abraha dengan congkaknya mengatakan bahwa saya akan menyerang Ka'bah beberapa hari ke depan, dan kalian harus menyerah. Tapi ternyata Abdul Muthalib tidak melanjutkan atau membahas apa yang dikalimatkan oleh Abraha. Dia malah menanyakan, mana 200 ekor unta yang kalian curi dari kami, itu miliknya, begitu. Abraha kaget, kok dia tidak marah, tidak takut ketika saya mengatakan bahwa ingin menyerang Ka'bah. Dan akhirnya Abdul Muthalib mengatakan bahwa itu bukan urusan saya. Ka'bah itu milik Allah. Jadi Allah lah yang akan menjaganya. Mendengar perkataan itu, Abraha marah sekaligus kaget. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong dari apa yang akan saya lakukan pada Ka'bah. Jadi Tuhanmu, kata Abraha, tidak mungkin memberikan pertolongan terhadap apa yang akan aku lakukan pada Ka'bah. Ka'bah akan hancur, kata Abraha. Dan akhirnya beberapa hari kemudian pasukan Abraha dan gajah-gajahnya itu menyerang Ka'bah. Anehnya, ketika telah dekat dengan Ka'bah, jaraknya sekitar 20-an kilometer dari Ka'bah, itu gajah-gajah yang mereka tunggang itu takut untuk menyerang Ka'bah. Bahkan mereka ingin lari ketika mata gajah-gajah ini menghadap Ka'bah. Mereka berhenti, tidak mau bergerak. Dan ketika mereka hadapkan ke Yaman, kembali ke negara mereka, itu mereka senang sekali, gajah-gajah itu bahkan ingin berlari. Dan ketika mereka hadapkan kembali ke Ka'bah, gajah-gajah itu malah berhenti seperti patung. Dan akhirnya si Mahmud ini itu ditusuk dengan tongkat yang besar guna untuk menyerang Ka'bah. Dan ternyata si Mahmud ini tidak mau bergerak, karena mungkin dia tahu bahwa itu rumah Tuhan, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika datang burung yang tidak terlalu besar, namanya adalah burung ababil. Burung ababil itu
membawa 3 buah batu. 1 batu ditaruh di paruh dan 2 batu ditaruh di kaki mereka. Dan seketika burung ababil melemparkan batu-batu itu yang begitu panas sehingga merobohkan pasukan-pasukan Abraha. Mereka ketika kena dengan batu itu hanya kecil sekali, ukurannya hanya seperti butiran jagung. Tahu? Satu jagung yang kecil itu bukan keseluruhan batang jagung, tapi 1 butir. Itu hanya seperti itu ukuran batu yang burung ababil bawa. Ketika kena di wajah mereka, kulit mereka, seketika kulit mereka lobang, bolong, mata mereka bolong, tubuh mereka bolong, usus mereka keluar. Seketika mereka hancur. Abraha pun ketakutan pada saat itu. Ketika Abraha ingin lari kembali ke Yaman, dia terkena lemparan-lemparan batu, dan akhirnya sebelum kembali ke Yaman, Abraham musnah, mati seketika. Nah, itulah kisah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Ka'bah. Ka'bah adalah rumah Allah, bukan milik manusia. Sehingga kata Abdul Muthalib, yang akan menjaganya adalah bukan manusia, yang akan menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Demikian informasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.